Menulis puisi di atas kaca. Cakep. Puisi indah, penuh petua. Cakep. Halo people, apa kabarnya? Selamat datang di sharing Season Season 2. 2. Nah, seperti biasanya di sharing kali ini kita akan membahas, mengobrol, mengkupas tuntas seputar dunia IT. Nah, sekarang aku ditemenin sama Kak Arzi lagi nih, yang kemarin. Kak Arzi Bagas Ae ya. Seorang muda bertalenta, yang sangat bertalenta, Ya, betul? Tak mau, ku tak. Tak Itu mau. bukan lagunya? Nggak tahu sih. Ya. Ya, gitu. Halo. Halo. Ya, Udah ya? udah. Kelamaan ya? Iya, kelamaan. Oke, langsung mulai aja ya Kak Arzi ya. Mulai kemana ya? Mulai ke pembahasan kita nih. Oh iya, masuk benar. ke dalam topik pembahasan Tadi kita kita mau sekarang. ngapain? Mau membahas seputar IT. Oke. Gitu, iya. Nah, kemarin kan aku lihat nih di kayak job pencarian inilah orang-orang kalau misalnya nyari itu tuh apa namanya? Aku lupa Job portal. lagi. Ya, job portal. Hmm. Nah, di situ tuh kok banyak yang banyak lowongan kayak DevOps engineer, kayak full stack developer, sama ada AI engineer. Nah, kok banyak sih yang dicari kayak gitu, sedangkan kan aku ini bukan orang IT ya. Jadi, Masa sih? iya loh, bukan. Kan setiap hari IT. Setiap hari aku lapar, aku IT. Itu makan. Oh. Iya, jadi gitu. Kenapa banyakan yang dicari tuh lowongan yang seperti itu? Nah, ya memang banyak sih pekerjaan-pekerjaan IT yang dibutuhkan sekarang gitu kan. Ada 635, 75, 76. Wah, Gitu. banyak banget ya, Kak. Iya, wah. Wah, Banyak. Saking banyaknya nih. Nggak kehitung. iya sih. Coba aja. Iya, nggak kehitung apa aja ya. Iya. Ya. Dan tadi yang disebutin itu ada 3 Iya, DevOps, full Full stack developer sama AI engineer. Yaitu 3 pekerjaan yang paling banyak dicari sekarang ini. Oh gitu. Ya, jadi ada DevOps, ada full stack, dan ada AI engineer. Nah, DevOps engineer, ya kita bahas tentang DevOps engineer dulu. Jadi engineer kan teknisi ya. DevOps itu adalah singkatan dari. Jadi DevOps ini muncul dulu ada orang namanya Devan. Oh iya gitu. Dia jalan terus, terus Devan Op. Makanya DevOps ya. DevOps. Ya. Oh, DevOps ya. ada aja. Enggak. Jadi DevOps itu merupakan singkatan, ya. Kepanjangannya itu adalah Development and Operation. Jadi development itu bagian dari pengembangan ya, kalau bahasa Indonesia itu pengembangan. Jadi tim pengembang atau kegiatan mengembangkan aplikasi atau pembuatan aplikasi gitu ya. Jadi untuk membuat aplikasi kan dibutuhkan skill yang namanya coding ya, pengetahuan tentang bahasa pemrograman untuk membuat suatu aplikasi gitu. Nah, sedangkan operation, mengoperasikan atau operasi ya. Operasi ini jadi ada sangkut pautnya dengan yang namanya sistem operasi. Yang kita ketahui sistem operasi itu ada Linux, ada Windows, ada macOS. Nah, untuk saat ini yang mayoritas paling banyak digunakan oleh DevOps itu adalah Linux. Ya, jadi Linux ini menjadi bagian penting dalam pekerjaan DevOps ini. Jadi gabungan antara development dengan operation itu menjadi satu. Itu namanya DevOps. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan suatu kodenya. Jadi kan kalau kita yang namanya coding ya, atau membuat aplikasi menggunakan coding itu kan dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Contoh bahasa pemrograman itu banyak ya, ada Java, ada PHP, ada Python, macam-macam, gitu kan. Bahasa itu adalah komunikasi dengan program gitu kan. Nah, dengan kita berkomunikasi dengan program gitu kan, pastinya ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan segala macam gitulah ya. Ada yang namanya
berulang-ulang lah. Kayak misalkan aku ngomong sekarang kayak berulang-ulang terus segala macem. Nah itu perlu ada yang namanya mengoptimalkan agar lebih optimal gitu loh. Jadi karena optimal, jadi kinerja dari sistem atau kinerja dari aplikasi tersebut jadi lebih optimal gitu loh. Jadi nggak memakan banyak resource atau memakan banyak sumber daya dan lainnya segala macam. Dan juga itu salah satu tugas si DevOps itu dan terlebih untuk si DevOps juga memanage ya bagaimana sistem operasi itu untuk si aplikasinya gitu. Kalau full stacknya itu? Dari katanya full, semua, seluruh. Iya. Stack, mandek. Semuanya mendet gitu. Enggak. Stack itu berarti semua bagian berarti ya. Jadi keseluruhan full stack developer gitu. Jadi pengembang yang menangani keseluruhan. Keseluruhannya itu maksudnya dari mana ke mananya? Nah, jadi di suatu sistem atau di suatu aplikasi gitu ya, atau software gitu ya, itu ada yang disebut dengan front end, ada yang disebut back end gitu. Front end berarti artinya depan ya. Iya. Front end bagian depan, back end dan bagian belakang. Iya. Jadi aku bisa ibaratkan front end dan back end itu kayak gini. Kalau misalkan kita lagi makan di suatu restoran, ya kita lihat interiornya. Kita lihat hidangan menunya segala macam ya. Lihat hidangan menu segala macam. Kemudian kita pesan menunya. Misalkan di situ ada menu nasi goreng katsu, ya kan. Jadi lapar lagi. Iya. Oke. Nah, setelah kita pesan nanti kan makanan itu kan datang ya. Tapi kan kita nggak tahu proses bagaimana cara membuat makanan itu. Iya. Nah, proses cara membuat makanan itu kan yang menangani adalah chefnya. Chef itu tempatnya ada di dapur. Dapur itu kita ibaratkan sebagai back end. Seperti itu. Paham. Ya. Nah, kalau balik lagi ke aplikasi atau software atau sistem gitu ya. Front end itu adalah bagian yang kita lihat. Misalkan WhatsApp. Ya, kita lihat di WhatsApp itu tampilannya warnanya hijau, terus ada teksnya ya kan. Iya. Misalkan ibu, ada siapa, ada Ibu, chatnya ayah, siapa pacar, gitu ya. gitu ya. Ya, Iya. gitu baby. Aduh. Nah, tapi kita itu nggak tahu pada saat kita mengirim pesan apa yang terjadi di belakangnya gitu kan. Maksudnya kita ngirim pesan nih, misalkan ke pacar. Kenapa pesan itu bisa sampai ke pacar? Itu ada yang memprosesnya tentunya. Dan kenapa ketika kita mengirim gambar atau dikirimi gambar gitu ya, kita download, nah terus ada gambarnya dan tersimpan di memori kita gitu. Itu sudah ada prosesnya. Jadi itu yang kita lihat, interface-nya, kita bisa ibaratnya front itu interface-nya. Back end itu adalah database-nya atau penyimpanannya atau manajemen kontrol dari si action-actionnya itulah. Kayak kita ngisi form, nanti ketika kita ngisi form, submit, nanti hasil atau apa namanya, record dari form tersebut dikirimnya kemana gitu. Itu kan full stack developer berarti developer ya berarti dia yang memiliki kemampuan menangani front end dan back end, artinya berarti kalau full stack developer. Sulit gak sih kerjanya? Dibilang sulit pasti sulit ya? Dibilang sulit sih sulit, tapi sekarang banyak manusia-manusia super kok. Kayak Super Dede? Iya, Superman, Superwoman, super. Nah, tadi kan DevOps udah, full stack udah, sisa satu lagi nih AI, itu tuh kayak gimana? AI engineer ya? Iya. Ya, engineer kan kita tahu itu teknisi artinya ya. AI itu singkatan, kalau kita panjangin itu kepanjangannya adalah artificial intelligence. Atau kecerdasan buatan. Yang dimana AI ini adalah suatu sistem atau komputer yang dapat meniru perilaku manusia. Namanya juga kecerdasan buatan gitu loh. Jadi dengan AI mampu komputer itu mirip atau menirukan perilaku manusia. Ya seperti melakukan kegiatan manusia gitu loh, mengotomatisasi gitu loh. Kayak apa robot yang di pabrik-pabrik gitu ya? Ya robot mesin kalau misalkan
motor atau mobil gitu kan udah jalan kerangka tinggal pasang segala macam itu kayak gitu. Nah, tentunya yang namanya AI itu ya dibutuhkan orang untuk mengelola untuk membuat si AI tersebut di sistem mereka gitu kan. Jadi menerapkan AI di perusahaannya gitu kan untuk mengoptimisasi sistem di perusahaan tersebut gitu. Jadi apa namanya ya, AI itu perlu ada orang yang bertugas untuk mengatur AI-nya itu, dan AI-nya itu nanti akan menyesuaikan atau beradaptasi lah gitu ya. Orang yang bertanggung jawab untuk menangani AI itu yaitu AI engineer itu. Jadi misalkan kita punya sistem aplikasi atau segala macam gitu ya. Contoh simpelnya adalah apa namanya, Google Speech atau apa namanya, Google apa namanya? Apa sih? Sri apa namanya? Sari apa? Shit. Yang itu kan? Ini yang punyanya Apple juga ada, Siri. Oh. Ya, punya Google Voice. Google Voice juga ya, pokoknya yang tentang voice. Nah, Siri lah. Sebelum kita menggunakan Siri kan kita harus setting dulu si Sirinya itu ya. Iya. Kita harus setting dan si Siri itu membutuhkan pengenalan suara dari kitanya. Jadi kita harus mengucapkan beberapa kata yang dia perintahkan, misalkan halo Siri gitu kan. Kita harus mengucapkan beberapa kali agar dia beradaptasi dengan suara kita, kemudian baru kita bisa menggunakan si Siri itu. Jadi itu termasuk teknologi AI. Oke Kak, jadi untuk tanggung jawab dari job desk tersebut itu seperti apa? Tanggung jawab? Iya, tanggung jawab dari jobnya masing-masing itu seperti apa? Oke, tanggung jawab dari DevOps, tanggung full stack, dari AI engineer. Iya. Tanggung jawabnya? Iya, tanggung jawab ya Kak. Banyak sih, jadi mungkin aku sedikit aja kali, beberapa aja, karena kalau kebanyakan tempat banyak. Jangan kebanyakan juga ya, durasinya nggak cukup. Iya. Jadi untuk DevOps engineer, tadi tanggung jawabnya adalah diantaranya itu dia merancang, mengembangkan, memecahkan masalah, dan si DevOps engineer ini harus memastikan semua program atau aplikasi atau software itu berjalan dengan lancar. Oke. Gitu loh. Ya, memang balik lagi tanggung jawabnya si DevOps engineer itu harus menguasai tools yang akan dia gunakan. Gitu. Tadi dia tuh kayak pembuat aplikasi gitu ya? Atau gimana sih? Iya, dari awal sampai berjalannya lancar aplikasi itu. Oh iya. Gitu. Ya, tanggung jawab si full stack developer itu yang pertama adalah merencanakan aplikasinya, ya. Kemudian merancang aplikasinya. Jadi kan butuh yang namanya rancangan untuk aplikasi itu ya. Jadi dikenal yang namanya blueprint. Ya, nggak cuman kontraktor atau arsitek yang butuh blueprint, tapi developer, full stack, front end, back end, segala macam itu butuh yang namanya blueprintnya itu untuk merancang. Jadi sebelum membuat aplikasinya harus merancang terlebih dahulu. Kemudian membangun aplikasinya tentunya ya, membangun aplikasinya kan kita ngoding di sana. Kita pakai tools apa yang akan digunakan. Misalkan contohnya tools untuk membangun aplikasi itu ada yang namanya Visual Studio Code atau ada Android Studio atau pakai dan lain sebagainya. Masih banyak lah toolsnya. Dan kita harus menentukan juga bahasa pemrograman yang akan kita gunakan itu apa. Terus kemudian kita membuat aplikasi apa gitu. Contoh, misalkan aku mau bikin aplikasi mobile gitu kan, aplikasi mobile Android, ya berarti aku bikinnya pakai bahasa pemrograman Java atau pakai bahasa pemrograman Kotlin. Toolsnya pakai Android Studio. Oh, nggak bisa pakai yang lain gitu? Jadi itu ada pembacaan lagi untuk masalah Android. Nah, jadi ada yang namanya native, ada yang namanya cross, ada yang namanya PWA. Gitu. Yang native itu bahasa pemrograman yang dimana bahasa pemrograman itu hanya bisa digunakan untuk salah satu platform aja. Kan platform yang kita kenal sekarang, yang terkenal itu ya, itu bahasa yang umum masyarakat gunakan itu kan ada Apple sama Android. Untuk bahasa native-nya itu ada yang namanya Java, bahasa pemrograman Java, dan bahasa pemrograman Kotlin namanya. Itu dua bahasa itu, ketika kita ngoding dua bahasa itu kita bisa menciptakan aplikasi Android.
Nah, kalau misalkan Apple, itu ada lagi namanya Objective-C sama Swift. Nah, tools yang digunakan juga berbeda. Nah, terus ada lagi namanya cross-platform. Cross-platform itu sekali kita ngoding, kita bisa menciptakan 2 aplikasi. Salah satunya kita bisa menggunakan Ionic, kita bisa menggunakan React Native, ya React Native bisa. Terus kemudian kita bisa menggunakan yang namanya Flutter. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan salah satu teknologi, itu disebutnya apa ya? Framework sih. Aku nyebutnya itu adalah framework, bukan bahasa. Karena dari masing-masing framework itu ada bahasanya sendiri lagi. Lanjut ke tanggung jawab seorang AI engineer itu apa, Kak? Tanggung jawab seorang AI engineer. Ya, jadi si AI engineer ini dia harus bisa berkoordinasi dengan data analis dan bisnis analis. Kenapa? Karena si data analis ini dia akan mengkolek atau mengumpulkan data customer-nya ya. Jadi nanti bisa menentukan behavior atau perilaku dari si customer-nya. Kemudian bisnis analis. Ya, bisnis analis kita dengan AI engineer dengan bisnis analis nanti bisa memikirkan konsep atau model apa yang kedepannya gitu loh. Kemudian selanjutnya adalah si AI engineer ini mampu mengotomatisasi gitu ya, mengotomatisasi sistem-sistem yang ada gitu. Jadi nggak ribet lagi lah untuk manual atau segala macam gitu ya. Jadi semua serba otomatis gitu. Banyak banget ya ternyata tanggung jawabnya dari parah. job-job itu. Ya, namanya juga orang dagang. Bingung gitu akunya. Soalnya kan aku kan nggak terbiasa dengan kata-kata IT gitu kan. Jadi wah ini apa gitu, aku rada kurang masuk sih ke otakku gitu. Ya pelan-pelan lah, alon-alon yang penting kelakon. Asik, gaya bener. Catch of the day. Ya memang semua nggak langsung kita langsung pinter gitu ya, semua butuh proses lah dari awal sampai akhir lah gitu kan. Gitu. Dan namanya proses kita butuh yang namanya belajar. Kita terus belajar dan tetap terupdate. Kayak apa ya? Aduh. Kayak apa ya? Aku mau nanya satu lagi. Oke, boleh. Misal nih, people di rumah ada yang pengen jadi seorang DevOps engineer, terus full stack developer, sama AI engineer. Itu tuh langkah pertama yang harus mereka hadapi itu seperti apa? Oke. Langkah pertama ya, aku ada saran sih. Sarannya apa? Ada tips and trick juga. Ada lembaga pelatihan, lembaga yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi nasional maupun nasional yang namanya Inixindo. Wah, pas sekali. Inixindo Continuous Learning, keep up to date. Kayak tadi. Jadi Inixindo ini menyediakan pelatihan untuk menunjang karir Anda menjadi DevOps engineer, untuk menjadi AI engineer maupun full stack developer. Nggak cuma 3 profesi itu aja, banyak sebenarnya. Network, manajemen dan lain sebagainya. Banyak semuanya. Lengkap kok di Inixindo. Wah, kalau untuk info selanjutnya itu ada di mana ya, Kak? Info selanjutnya? Iya. Ya, cek aja di website kami di www.inixindo.id. Lengkap ya di situ ya, pelatihannya macam-macam. Lengkap. Mantap, Yes, keren. Inixindo. Tangan dulu tuh. Nice people, itu tadi beberapa sedikit penjelasan dari Kak Arzi ya, tentang pekerjaan. Sedikit. Sebenarnya banyak. Sebenarnya itu masih ada banyak lagi, cuman ini karena durasi jadi kita sedikit. Gitu. Tentang pekerjaan IT yang sedang sangat dibutuhkan dalam dunia IT. Wow, suaraku sampai kayak gini loh guys. Masa sih? Tadi Ya, betul banget. Iya, jadi untuk people yang ingin mengembangkan skill kalian bisa ambil pelatihan di Inixindo ya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Inixindo. Yes. Dan karena nanti bakal ada konten-konten yang menarik seputar dunia IT. Dan jangan lupa saksikan teknik setiap hari Rabu dan Wucing hanya di YouTube Inixindo. Saya pilih Inixindo. Bye-bye. Bye.